Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ar-Rahman, asisten lab TI untuk mata praktikum AP3A. Untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan bahasa C++. Bahasa C++ merupakan bahasa pemrograman yang dibuat oleh Benjamin Strousov pada Virtu pada tahun 1979. Bahasa C++ dibuat dengan mengembangkan bahasa C dan memiliki fitur simula. Kemudian untuk struktur program C++, struktur program C++ itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada preprocessor directive atau pengarah kompilator. Pernyataan yang diawali dengan menggunakan tanda pagar disebut preprocessor directive. Pada contoh, biasanya kita menggunakan hashtag atau tanda pagar include IOStream, yang berarti program tersebut akan menggunakan fitur dari pustaka atau library yang bernama IOStream. Bagian ini adalah kode pada program yang dijalankan pertama kali dan melakukan proses tertentu. Yang kedua ada deklarasi. Fungsi ini yang pertama kali dijalankan pada waktu program dieksekusi. Program ini bisa dijalankan jika ada main function. Dalam satu program maksimal jumlahnya satu main function. Yang ketiga ada definition atau definisi. Yang keempat yaitu ada statement atau expression. Statement bersifat mengatur jalannya alur program dan ada yang bersifat sebagai perintah dan setiap baris dari pernyataan yang akan diakhiri dengan tanda titik koma atau semikolon. Expression atau ekspresi juga digunakan untuk mengatur dan menentukan sesuatu yang berhubungan dengan angka. Ekspresi masih sama seperti pernyataan, tetapi pernyataan ini lebih membahas mengenai perhitungan atau aritmatika. Yang kelima ada komen yang terakhir atau komentar. Fungsi dari komentar adalah mempermudah programmer dalam mempelajari program dengan memberi tanda atau keterangan pada program. Ada dua cara dalam menggunakan komentar. Yang pertama adalah menggunakan tanda slash dua kali seperti ini. Dan yang kedua menaruh komentar di antara slash slash bintang dan bintang slash. Ya, ini yang merupakan dari 5 bagian tadi, yaitu preprocessor directive, yaitu seperti library ya di Java atau import Java biasanya kan. Kalau kalian pakai Java, ini ada function utama int main. Kemudian ada blok pembuka pakai kurung kurawal, std count. Selamat datang belajar C++ pernyataan dan return 0 atau 0 karena di sini pakai int main. Oke, selanjutnya tipe data C++ ada void, ada int integer, ada float, dan ada double, kemudian ada char. Selanjutnya ada dua tipe data baru di C++, yaitu diantaranya ada bool atau boolean, yaitu nilai true or false, kemudian w, char underscore t. Tipe data seperti char, namun biasanya digunakan apabila ada karakter atau huruf Jepang, Cina, Korea, dan lain-lain. Kemudian operator pada C++ ada aritmatika, yaitu ada kali, bagi, modulo atau sisa bagi, kemudian ada penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada operator penugasan, yaitu operator yang biasanya gunakannya sama dengan ya. Seperti contoh seperti ini, X sama dengan 5. Itu berarti X ditugaskan dan memiliki nilai value 5. Kemudian dalam operator pembanding ada lebih dari, sama dengan, kurang dari atau tidak sama dengan. Kemudian ada operator logika, yaitu ini dan ini tanda OR ya biasanya kalau pakai menggunakan ini. Kemudian ada operator bitwise, ini biasanya nanti digunakan untuk binary. Kemudian ada operator lainnya. Kemudian ada juga kode format C++ yang nantinya digunakan untuk menampilkan, yaitu %c untuk karakter, %s untuk string, %d atau i untuk integer, %f untuk desimal atau float, kemudian %o untuk bilangan oktal, kemudian %x untuk bilangan heksadesimal, kemudian backslash t atau yang biasanya digunakan untuk membuat tabs baru atau tabs, bukan tabs baru ya, bikin tabs atau spasi dengan lebih banyak kalau pakai backslash t. Kemudian backslash n untuk membuat baris baru. Kemudian ada header C++, yaitu file yang berisikan deklarasi seperti fungsi, variabel, dan sebagainya. Nah, biasanya untuk manajemen memori, untuk fungsi matematika kompleks, untuk beberapa fungsi rutin, dan untuk operasi string dan karakter. Biasanya string banyak sekali ya. Untuk library atau header C++ ada include IOStream, include stdio.h, include conio.h, include math.h, stdlib.h, string.h, iomatrix.h. Kemudian ada fungsi instruksi input output, yaitu ada cout,
R, cout digunakan untuk menampilkan data ke layar. Harus disertai juga untuk header yang tadi ya iostream.h. Kalau tidak pakai iostream.h tidak bisa. Kemudian ada printf untuk menampilkan output ke layar. Kemudian untuk inputnya kita bisa pakai cin itu untuk mengambil input dari keyboard, sama seperti yang out juga kita harus menggunakan file header iostream. Ada cr untuk mengambil error, scanf untuk mengambil inputan atau men-scan dari inputan supaya bisa ditampilkan untuk printf ya. Kemudian get che digunakan untuk membaca sebuah karakter dengan sifat karakter yang dimasukkan tidak perlu diakhiri dengan menekan tombol enter, dan karakter yang dimasukkan ditampilkan di layar. Kemudian ada get ch sama seperti get che, tapi di sini tidak perlu di enter ya. Sorry, tidak akan ditampilkan di layar karena tidak ada karakter yang masuk gitu. Kemudian gets untuk mendapatkan data string. Oke, untuk PPT-nya sekian. Selanjutnya untuk codingan, kalian bisa gunakan VS Code di sini, atau kalian juga bisa pakai di Dev C++. Itu terserah kalian mau penggunaannya pakai Dev C++ atau VS Code. Saya sarankan kalau misalkan memang tidak mau setting-setting, jadi silakan pakai Dev C++. Tapi kalau kalian suka ngotak-atik gitu ya, pakai VS Code gitu ya, boleh silakan pakai VS Code. Untuk ini tidak ada aturan ya, maksudnya boleh pakai Dev C++ atau VS Code gitu ya, terserah kalian juga. Oke, di sini untuk Dev C++, kalian new project, kemudian ke console application kalian beri nama project 2, dan jangan lupa untuk C++ project. Nah, kemudian kalian pilih folder di mana kalian folder akan menaruh filenya itu. Nah, di sini ya, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, kita coba di sebelumnya itu ada ini ya, kalau kalian belum menggunakan using namespace sini, nah kalian masih ada std titik-titik count out ya, bukan count, sorry, out hello world. Oke, jangan lupa ini seperti Java ya, kita masih pakai titik koma, kemudian kita set dulu main.c++-nya di dalam project ini harus muncul ya, cpp. Nah, untuk running kalian bisa pencet ini compile dan run F11 ya, logo yang ini buat compile, ini buat run. Kita coba running ya. Nah, untuk C++ ini lumayan cukup berat ya, seperti Java dan lain-lainnya. Oke, sebentar, ini ada error nih. Oke, kita project ulang ya. Kita new project console application C++. Kita tulis ini project 3. Nah, kita coba running coba ya. Ini kita tulis tes 3. Oke, aman ya. Berarti kita bisa gunakan std cout hello world. Nanti untuk std bisa kalian ganti ya. Kita coba running dulu aja, bisa apa enggak. Oke, bisa ya. Nah, untuk std ada cara untuk singkat ya, bisa dibilang, biar tidak pakai std gitu ya. Kita pakai yang namanya using namespace nih. Sini. Using namespace di atas sini. Jadi kalian bisa nulis using namespace std. Nah, di sini kalian tidak usah pakai std-nya lagi, tinggal pakai cout aja. Oke, kita running ya.
Oke, buat kalian yang error nanti atau ada apa atau bingung bisa ditanya di Gmail aja. Mungkin untuk perkenalan Hello World, kemudian untuk ACT saya akan menggunakan ini yaitu kalkulator sederhana. Kita memasukkan angka pertama, angka kedua, kemudian ada hasil jumlah, hasil kurang, dan hasil kali dan pembagian. Oke, kita coba running di sini ya. Pertama kita coba 5, sorry 6. Kemudian kita coba 3. Nah, 6 tambah 9, 6 tambah 3, 9, 6 kurang 3, 3, 6 kali 3, 18, 6 bagi 3, 2. Ini adalah untuk ACT atau activity kalian. Mungkin sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.